Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah sepekan kita tidak bertemu, pada malam Selasa ini Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan rahmatnya mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, insya-Allah, dalam keadaan iman dan Islam yang lebih baik. Barangkali ada saudara kita yang tidak sempat hadir pada malam hari ini, yang sedang mengalami sakit. Mudah-mudahan disegerakan kesembuhannya, syifaan ajilan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang disegerakan, la yughadiru saqama, tanpa meninggalkan bekas sakit, bekas penyakit sedikit pun. Dan bagi saudara-saudara kita yang pada malam hari ini tidak berkesempatan untuk menghadiri kajian ini, yang tengah menyelesaikan urusannya, mudah-mudahan diselesaikan dengan baik, diberi kelancaran dan diberkahi, sehingga mendapatkan kebaikan dalam segala urusannya, urusan dunia dan agama. Baiklah, kita akan meneruskan pembahasan kita tentang bagaimana sikap suami yang baik. Suami yang baik, suami teladan. Kita semuanya insya-Allah, kalaupun ada yang belum beristri, sebagian besar kita merupakan suami bagi istri, maka insya-Allah kita selalu berusaha bagaimana menjadi suami yang baik, sehingga ketika kita meninggal mendahului istri kita itu
Saking baiknya suaminya, seakan-akan tidak ada yang lebih baik. Masya Allah, saking baiknya. Mau menikah lagi, jangan-jangan mendapat suami yang baru yang tidak lebih baik daripada suami saya. Semoga kita begitu, ya. Seperti Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, setelah kematian suaminya Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, begitu baiknya Abu Salamah, begitu terkesannya Ummu Salamah dengan suaminya Abu Salamah, sampai-sampai dia merasa tidak ada yang lebih baik daripada suaminya Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Sehingga dia mendapatkan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, ya. Karena sebelumnya merasa kaya ngetalakan dia sing apike, kaya sing lanange aku dhisik. Mendapatkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ummu Salamah. Dan kita ingin tanpa kecuali menjadi Abu Salamah, seperti Abu Salamah, dan istri kita seperti Ummu Salamah, sehingga istri kita itu merasa tidak ada yang lebih baik daripada suami saya. Nah, itu tentunya menjadi cita-cita kita sebagai seorang suami. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi suami yang terbaik bagi istrinya. Saking baiknya terhadap istrinya, sampai-sampai ketika kita meninggal lebih dulu, istrinya kayaknya tidak bisa mendapatkan lagi suami seperti suami saya dahulu. Nah, salah satu baiknya Rasulullah SAW sebagai suami terhadap istrinya adalah Rasulullah SAW selalu tersenyum terhadap setiap apapun yang mengingatkannya kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita pun juga begitu mestinya. Walaupun istri kita masih bersama kita, ya, belum dipisah dengan kematian, kita pun setiap apapun yang berkaitan dengan istri kita, yang mengingatkan kepada istri kita, kita pun tersenyum, senang, ada kebahagiaan tersendiri kalau kemudian disebut hal-hal yang berkaitan dengan istri kita. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, suatu hari Halah binti Khuwailid. Halah itu saudara perempuannya Khadijah. Jadi Khadijah itu binti Khuwailid, ini Halah binti Khuwailid, saudara perempuannya Khadijah radhiyallahu taala anha, ibunda kita. Semoga Allah meridhai. Meminta izin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika saudara perempuan Khadijah meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau teringat dengan cara meminta izinnya Khadijah. Wallahu alam, apa suaranya sama, apa intonasi bahasanya sama, karena mungkin kakak beradik. Nah, ini suami yang perhatian, ya,
tidak cuek dengan kebiasaan atau hal-hal yang berkaitan dengan saudara istri. Karena akan menambah keharmonisan. Berarti di samping memperhatikan istrinya, suami juga niteni atau memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan saudara istri. Apalagi kepada istrinya, ya kan? Kepada saudara istrinya saja perhatian, apalagi kepada istrinya. Dan ini akan menambah keharmonisan hubungan dengan istri. Oh, Masya Allah, suami saya begitu perhatian kepada saudara saya, kepada ibu saya, kepada bapak saya, kepada teman-temannya, ya kan? Nah, kita sebagai suami juga harus hafal nih, harus tahu siapa teman istri kita itu. Coba ketika Rasulullah SAW kemarin sudah disampaikan menyembelih kambing, tolong sebagian dibagikan kepada teman-temannya Khadijah. Teman-temannya Khadijah berarti Rasulullah SAW tahu siapa temannya, siapa teman istrinya. Bagaimana mungkin tidak tahu kalau kemudian akan dikirimi daging kambing? Masya Allah, kepada temannya saja perhatian, lebih-lebih kepada kerabat istrinya, lebih-lebih kepada istrinya, ya kan begitu? Itu yang ingin kita berusaha. Kalaupun belum, mari sebagai wujud usaha kita agar ilmu kita itu bermanfaat, membuahkan amal, bukan hanya sekedar tahu, tapi bagaimana kita berusaha agar mengamalkannya. Yang mudah, yang mungkin dianggap remeh, kecil, tapi walaupun luput selama ini, mungkin luput dari perhatian kita, tetapi barangkali yang remeh itu, yang luput dari perhatian kita itu justru akan menambah cintanya istri kepada kita, menambah keharmonisan hubungan kita dengan istri. Insya Allah ada baiknya kalau kita lakukan. Karena memang suaranya mirip, suara mirip. Ya karena kakak beradik, barangkali suaranya mirip. Karena suaranya mirip dengan Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ingat kepada Khadijah. Senang. Yang datang siapa? Bukan Khadijah. Khadijah sudah meninggal. Yang datang saudaranya Khadijah. Tapi Rasulullah senang, menunjukkan kegembiraannya, padahal di sisinya ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita pun juga begitu. Istri kita apalagi masih hidup, kalaupun istri kita senang, kita akan melihat kebahagiaan istri kita, karena kita bahagia dengan kedatangan saudara istri. Bukan kemudian kita susah, kita menunjukkan kebahagiaan sebagai seorang suami menyambut kedatangan saudara istri, entah saudara perempuannya, entah saudara lelakinya, entah orang tuanya, apakah umnya dan sebagainya, temannya juga.
Ya Allah, itu halah. Nabi senang sekali. Begitulah. Maka dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku menjadi cemburu dan aku berkata, engkau terus menyebut wanita tua dari Quraisy yang giginya sudah tanggal. Nah ini Rasulullah SAW bukan marah karena Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu, tetapi marah karena merendahkan sesama istri, menjelekkan. Nah, makanya di sini disebutkan ekspresi wajah Rasulullah berubah, menampakkan rasa marah. Rasa marahnya bukan Aisyah cemburu dengan Khadijah, bukan. Tetapi Rasulullah SAW itu marah, menampakkan ekspresi wajah yang sedang marah itu karena Aisyah radhiyallahu taala anha menjelek-jelekkan Khadijah. Wanita tua yang sudah giginya sudah, ya namanya tua yang giginya ada yang tanggal. Tapi bagi Rasulullah SAW itu adalah bentuk merendahkan saudara muslimah. Ada yang dikatakan pendek, istrinya yang lain, Aisyah mengatakan fulana itu pendek, Rasulullah marah. Marah, bukan marah Aisyah cemburu, bukan, tapi karena mengatakan sesama istrinya itu pendek saja Rasulullah marah. Giginya tanggal saja Rasulullah marah, karena itu bentuk hal yang mungkin kalau yang disebut itu tahu, mendengar, ada rasa tidak suka. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata yang artinya, tidak, demi Allah tidak ada ganti yang lebih baik daripada Khadijah. Aisyah saat itu mengatakan, ya, bukankah panjenengan wahai Rasulullah sudah mendapat ganti yang lebih baik? Kenapa Khadijah yang sudah lama, yang sudah meninggal itu disebut-sebut terus namanya, dipuji-puji, diingat-ingat? Maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Kenapa begitu? Kenapa begitu spesial, begitu istimewanya Khadijah radhiyallahu taala anha di mata Rasulullah SAW? Bahkan beliau mengatakan tidak ada lagi wanita yang lebih baik daripada Khadijah, sekalipun sudah bersanding dengan 9 orang istri sepeninggal beliau Khadijah. Bagaimana kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha sehingga Rasulullah SAW mengakui tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku pada saat semua orang ingkar. Siapa yang pertama beriman? Bukan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi Khadijah. Jadi yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW adalah seorang wanita. Siapa? Istri beliau, Khadijah radhiyallahu taala anha.
wanita yang pertama beriman di atas muka bumi ini, sekaligus sebagai orang yang pertama beriman di atas bumi ini. Dia membenarkan aku dikala orang-orang mendustakanku. Begitu paniknya beliau ketika turun ayat pertama, wahyu pertama surat Al-Alaq. Kemudian datang ke rumah, pulang ke rumah. Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai istrinya menghibur beliau. Ini juga salah satu adab akhlak yang baik seorang istri. Kalau suami sedang galau, sedang bingung, sedang panik, maka memberi kata-kata yang menyejukkan. Wahai Rasulullah, bukankah engkau begini, begitu, begini disebutkan kebaikannya Rasulullah SAW? Maka engkau yang sudah baik seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan engkau. Begitu. Kemudian dia menghiburku dengan hartanya ketika manusia telah mengharamkan harta untukku. Habis-habisan harta Khadijah radhiyallahu taala anha diinfakkan untuk dakwah Islam pada permulaannya. Itulah yang benar, tidak akan tergantikan dengan istri beliau yang lain. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepadaku dari rahimnya beberapa anak pada saat istri-istriku tidak memberikan keturunan. Ya. Maka satu selain Khadijah yang memberikan keturunan, yaitu Maria. Maria itu bukan istri, itu hadiah, budak wanita hadiah dari Raja Mesir, melahirkan Ibrahim. Tapi dari istrinya tidak ada setelah apa? Selain Khadijah. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan begitu kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha bergumam, mengatakan dalam hatinya pada saat itu ketika Rasulullah SAW marah karena Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut sebagai wanita tua Quraisy yang sudah tanggal giginya. Kemudian beliau SAW menyebutkan kebaikan Khadijah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam hatinya, aku tidak akan menjelek-jelekan lagi selamanya. Setelah itu Aisyah radhiyallahu taala anha tidak lagi menjelek-jelekan Khadijah radhiyallahu taala anha. Begitulah saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, suami yang mengakui, menyebutkan, mengingat kebaikan-kebaikan istrinya, walaupun mungkin sudah menikah lagi, tetapi walaupun ada
ada keburukan, tetapi yang disebutkan adalah kebaikan-kebaikan. Bukan kemudian maaf, habis manis sepah dibuang, kacang lupa akan kulitnya. Begitu mendapatkan ganti, itu kan cuma masa lalu. Bahkan mungkin naudzubillah yang disebut adalah kejelekannya. Walaupun kita tidak menafikan adanya kekurangan pada istri kita, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami untuk mengingat kebaikan. Ketika ada mungkin bisikan setan dalam hati, istrimu begini-begini, gak bisa begini, gak bisa begitu. Tapi kita sebagai suami yang baik menolak bisikan setan itu. Atau mungkin ada komplain dari keluarga besar kita, atau mungkin ada komplain dari keluarga besar istri kita tentang kekurangan istri kita. Bukannya kita menambah deretan kekurangan, tetapi kita justru menunjukkan kepada mereka tentang kebaikan istri kita, kelebihan-kelebihan istri kita. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan tentang siapa atau kriteria seorang pecinta yang sejati. Bagaimana kriteria orang yang benar-benar cinta, mengaku cinta? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Fathul Bari, yaitu kitab penjelasan kitab Sahih Bukhari, riwayat tersebut, riwayat tadi Sahih, ya, riwayat tadi, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang Rasulullah SAW senantiasa memuji Aisyah, memuji Khadijah radhiyallahu taala anha, maka riwayat tersebut menunjukkan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, membuktikan bahwa seseorang yang mencintai orang lain, seseorang yang mencintai orang lain, suami yang mencintai istri, dia mencintai hal-hal yang mereka cintai. Kalau kita mencintai istri, maka kita juga mencintai hal-hal yang dicintai istri selama tidak melanggar syariat. Berarti yang mubah, kalau istri memang cinta kepada yang mubah itu, maka kita ikut mencintai apa saja yang dicintai istri. Itu namanya pecinta sejati. Tidak hanya mencintai orangnya. Kalau kita ingin dikatakan suami yang cinta kepada istrinya dengan cinta yang sejati, adalah mencintai hal-hal yang dicintai oleh istri. Apa saja, asalkan hal itu tidak melanggar syariat. Yang mubah, istri senangnya jangan asem misalnya, padahal kita enggak begitu suka jangan asem, tapi kita belajar agar kita mencintai jangan asem yang dicintai istri. Begitu.
Nanti istri juga akan belajar. Masya Allah, suami saya walaupun aslinya tidak senang jangan asem, tapi karena saya sebagai istrinya mencintai jangan asem, suami saya ikut mencintai, menyenangi apa-apa yang saya senangi. Maka dia tanpa disuruh, tanpa diminta, istri yang melihat suaminya demikian akan belajar mencintai apa-apa yang dicintai oleh suaminya. Bukankah hal yang demikian itu akan menambah keharmonisan? Ya, Rasulullah SAW mencintai apa-apa yang dicintai oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jelas batasannya yang melanggar syariat. Berarti yang tidak melanggar syariat kalau kita niatkan untuk menyenangkan istri dengan hal-hal yang mubah. Kenapa menyenangkan istri? Karena memang hal yang mubah itu disenangi istri. Bukankah istri akan menambah cintanya kepada kita sebagai suami? Sekalipun itu mubah, tapi yang mubah kalau kita niatkan dalam rangka taqarrub kepada Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, dalam hal ini adalah muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik dengan istri, maka hal yang mubah pun itu akan berpahala. Yang pertama, mencintai hal-hal yang dicintai oleh orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, yang berhubungan dengan orang itu. Yang berhubungan dengan orang itu. Istri apa? Orang tuanya. Apalagi mungkin jilbabnya, sandalnya, apa saja yang berkaitan dengan istri kita, maka kita perhatian, kita mencintai. Jelas sudah batasnya, tidak melanggar syariat. Maka apa saja yang berkaitan dengan istri kita, selama yang berkaitan itu tidak melanggar syariat, maka kita mencintai. Kalau tadi yang dicintai oleh istri, ya enggak. Yang kedua, semua yang berkaitan dengan istri kita cintai. Kalau tadi spesial, spesialnya apa? Yang dicintai oleh istri, kita ikut mencintai. Yang kedua, bukan hanya yang dicintai istri, apa saja yang berkaitan dengan istri. Ya kan? Masya Allah, kita sudah berapa tahun serumah, bermuamalah, berinteraksi dengan istri kita. Kita inventarisir, ya, kita bikin list apa sih yang dicintai oleh istri kita, 1, 2, 3, 4, 5 terus, ya kan? Masa dalam sekian lama kita tidak niteni, ya kan? Kita tidak tahu. Mestinya kita tahu. Kita membuat daftarnya di list. Satu apa, dua apa yang dicintai oleh istri. Kemudian list yang kedua, apa saja yang berkaitan dengan istri. Masya Allah, dibikin list lagi. Oh, yang ini saya belum pernah perhatian. Oh, yang ini saya belum tahu. Ya kan? Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh uswah kita, uswah hasanah kita. Bagaimana terhadap istrinya. Kemudian yang ketiga, apa?
dengan mereka. Orang-orang yang mirip dengan istri. Ya Allah ya Rabbi, sampai diperhatikan. Ya, mungkin ada suaranya yang mirip dengan istri. Tahu, oh fulana itu suaranya mirip dengan istri. Ya enggak? Oh, cara jalannya fulana itu sama dengan cara jalannya istri. Ya kan? Oh, kesenangannya fulana itu sama dengan kesenangannya istri. Masya Allah. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi poin tersendiri bagi kita. Mungkin maaf yang selama ini luput dari perhatian kita setelah lama, mungkin 10 tahun, 20 tahun. Kalau saya alhamdulillah sudah 30 tahun dengan satu orang istri, ya, 30 tahun dengan seorang istri, satu orang istri. Nanti bulan Oktober sudah 31 tahun alhamdulillah. Barangkali saya pun juga begitu. Ada yang masih luput dalam 31 tahun perjalanan dengan istri itu. Ada yang masih luput, baru tahu, oh kamu suka ini ternyata. Oh, fulana itu ternyata temannya kamu, ya kan? Begitu jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pelajaran yang mendatangkan manfaat bagi kita, sehingga dengan usaha dan selalu berdoa kita semakin hari semakin baik sebagai seorang suami, sehingga ketika datang waktunya kita berpisah dengan istri dengan kematian, istri kita akan mengatakan, insya Allah tidak ada yang lebih baik daripada suami saya, karena begitu terkesannya dengan suaminya, dengan kebaikan suaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.